wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kok semakin tidak enak? Alhamdulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Pondok Pesantren Putri Miftahul Jannah yang telah mengadakan acara pada malam menyambut tahun baru Hijriah, ya, tahun 1445. Mudah-mudahan niat kalian dicatat sebagai tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih semua santri yang telah berpartisipasi dalam menyambut tahun baru Hijriah ini. Semoga umur kita walaupun bertambah pada hakikatnya berkurang, semakin barokah dan manfaatnya. Semoga kita diberikan panjang umur yang barokah, diberi kesehatan yang barokah dan manfaat. Anak-anak semuanya, saya hanya sambutan ya, bukan mau itu. Nanti mau itunya ada. Mau beli dari mana? Dari Bangkai. Anak-anak semuanya, perlu saya pesan pertama adanya perubahan tahun baru ini, ya. Perubahan tahun baru ini paling tidak harus ada perubahan dari akhlak yang tidak baik menjadi baik. Misalkan kalian sebelumnya tidak rajin, maka kalian harus rajin. Kalau kalian tidak istiqomah, maka harus Istiqomah. sangat istiqomah, ya. Rutin. Allah itu suka kepada orang yang istiqomah, orang yang rutin. Walaupun sedikit tapi istiqomah, itu Allah suka. Ya. Biasanya kalian tidak bersih, tidak resik, apa namanya itu ya, pokoknya ada resik lah. Kalian tidak suka yang bersih-bersih, maka tahun berikutnya kalian harus suka yang bersih. Biasanya tidak disiplin, harus Disiplin. Saya suka sekali. Kemarin saya itu saya pelatihan mulai hari Senin kemarin, dan kebetulan ditanyakan yang membentuk karakter yang baik. Saya dalam hati langsung disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci utama orang itu untuk sukses. Ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, itu orang akan sukses. Kalau disiplin, orang itu tentu istiqomah. Kalau jujur orang itu maka jujur, maka orang itu akan berhasil. Ya, orang percaya, ya. Kemudian dia di samping dia dipercaya oleh orang lain, dia di sisi lain jujur kepada dirinya. Allah itu suka kepada orang yang Jujur. Contoh kecil, kalian misalkan kalau kalian tidak ada pengurus, maka kamu tidak akan rajin misalkan. Maka itu tidak jujur, itu tidak jujur kepada dirinya sendiri. Tadi saya menjumpai Nabila ini sering keluar, sering pulang, rumahnya kan dekat ya. Saya tidak suka, walaupun dekat kalian siapapun yang mondok sini, jangan seenaknya
sebentar pulang, sebentar izin, sebentar pulang, ya nggak jadi mondok. Ya, saya itu pernah studi banding ke SMP Ar-Rahmah Malang Sengkaling. Itu pondoknya ya tidak begitu besar, biayanya besar. Apa yang menarik di situ? Di situ walaupun tetangga dekat, ya, seperti di sebelah, ya, di sebelah itu nggak pulang kalau kecuali liburan. Kenapa Pak kok tidak boleh pulang? Karena saya ke SMP ke Pak Guru. Kalau pulang itu oleh apa? Oleh perkataan yang tidak baik, ya. Kemudian apa guys? Di apa namanya? Ya dikirimi sesuatu yang tidak baik. Gitu. Makanya tolong yang dekat-dekat, ya, yang merasa, yang tidak merasa ya tidak ke semuanya. Jadi jangan seenaknya pulang, sebentar pulang. Yang namanya pondok dekat ataupun jauh tetap apa namanya tidak pulang, ya, sesuai dengan peraturan pesantren. Ya itu perubahan seperti itu harus itu. Ya, alhamdulillah sekali saya itu kepada pengurus terima kasih banyak karena apa namanya bulan Muharram ini di samping tahun baru Hijriah juga bulan yang mulia. Ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari yang diutamakan, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang akan Datang. yaitu insya Allah jatuh pada hari Jumat depan. Jumat ini, Jumat lagi. Itu tanggal 10 Muharram, ya anak-anak semuanya. Sedikit saya sampaikan yang saya tahu, banyak di situ keutamaan diantaranya adalah menyantuni anak yatim. Walaupun menyantuni anak yatim, menyantuni anak yatim tidak harus menunggu bulan Muharram, tapi di bulan Muharram tanggal 10 itu adalah hari yang diutamakan, ya. Kemudian diantaranya lagi adalah bersedekah, yang menyantuni sedekah, ya. Kemudian silaturahmi, saling memaafkan kepada saudara, tetangga, teman dan semuanya, ya. Saling memaafkan pada hari itu. Kemudian diantaranya lagi adalah membahagiakan keluarga, ya. Membahagiakan keluarga. Karena bahagia satu hari pada 10 Muharram itu oleh Allah dijamin bahagia 1 tahun. Bagaimana caranya? Kalau saya di pondok dulu, ya, di pondok saya ini kan saya tidak pernah dikirim. Bukan tidak dikirim, dikirim 1 bulan. Walaupun 10 Muharram misalkan ada acara, saya tidak dikirim. Kalau waktunya dikirim. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya itu bersama teman-teman iuran, sekiranya senang bahagia gitu. Iuran dengan teman-teman beli ikan yang biar saya itu merasa senang waktu itu. Nah, gitu. Itu sedikit. Yang paling penting kalian adalah persiapkan untuk menyantuni anak yatim. Anak saya tadi kirim kirim pesan, Umi, saya mau kalau di sini ada sedekah untuk anak yatim, bagaimana kalau saya ngasih banyak, Umi, gitu kan, sekian gitu, ditulis dia gitu, dikirim pesan ke ustazahnya. Saya senang sekali. Jadi kalian jangan misalkan saya tidak punya uang, jangan, ya. Jangan merasa kamu tidak punya uang untuk menyantuni anak yatim. Bersyukurlah kalian masih punya orang tua. Ya. Karena lebih banyak kamu memberikan santunan, maka gantinya akan lebih Banyak. Tapi jangan khawatir kalian. Bukan berarti memberi kemudian mengharap, jangan. Kalau kamu memberi tapi mengharap,
Allah tidak akan memberikan. Tapi kalau memberikan karena Allah, maka Allah akan memberikan dengan sendirinya. Itu anak-anak yang saya sampaikan ya. Saya itu tidak tahu ya, walaupun disampaikan oleh sebelumnya, ya ini yang saya sampaikan ya. Jadi di samping kita itu sekarang menyambut datangnya tahun baru Hijriah ini, kita juga akan menyambut hari yang mulia yang diutamakan oleh Allah, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi mulai sekarang uangnya disiapkan ya. Untuk jajan misalkan jatahnya 5.000, 1.000 disisihkan. Atau kalau perlu, kok punya uang berapa, saya punya 100, saya kasih 50 dah misalkan. Tidak masalah itu. Kamu tidak akan kekurangan. Bahkan gantinya akan lebih Banyak. Pokoknya jangan khawatir. Jangan khawatir tidak punya Wah. begitu ya. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apa lagi ya, berkaitan dengan kegiatan, apalah perlu kalian tingkatkan terus ya, karena pada hakikatnya umur kita sebenarnya bertambah ya. Sekarang saya umur 53 misalkan ya, maka tahun berikutnya saya sudah umur 54, kan bertambah umur 54, umur 54 sangat tua ya, sudah umur 54, tapi pada hakikatnya berkurang. Kalau misalkan saya jatahnya umurnya 80 atau 90, berarti sudah dikurangi 1 tahun, dikurangi itu ya. Berarti pada hakikatnya umur itu semakin berkurang. Oleh karena itu, dengan umur itu kita berkurang, maka kita harus selalu lebih ditingkatkan ibadahnya. Yang istiqomah, terutama tahajud ya, tahajud itu karena ukuran orang itu mulia ya, baik di sisi Allah walaupun dilihat teman, dilihat orang mulia, itu karena tahajudnya ya, bukan karena harta. Kalau harta itu bisa habis ya. Saya lihat saya gini, jadi pintar itu tidak menjamin orang itu akan mulia atau sukses ya. Tapi ketekunan, anak itu rajin istiqomah tahajud, maka dia akan mulia. Derajat ya, derajatnya akan diangkat oleh Allah, pasti itu. Saya sering banyak melihat pengalaman, oh iya ternyata orang yang sukses, orang yang hidupnya itu mulia, itu karena memang dia ibadahnya rajin, istiqomah. Makanya kalian yang tidak pintar misalkan jangan putus asa, jangan saya ini tidak bisa menghafal lupa misalkan ya, tidak usah seperti itu. Karena orang yang mulia di sisi Allah itu karena takwa ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini akan bermanfaat kepada kita semua. Umur kita semua diberi panjang yang barokah oleh Allah. Orang tua kita dipanjangkan umur yang barokah dan manfaat. Rezekinya juga barokah manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.